Oke guys, filosof kita nih guys. Filosof. Dari tadi lagi termenung Ini kayak lagi mikirin masa depannya kali ini. Udah makan belum bang? Masa depan tuh gelap. Yang paling kelihatan tuh masa lalu, karena walaupun dilihatnya jarang-jarang kayak kaca spion dilihatnya kadang-kadang. Oh gitu. Masa depan tuh belum kelihatan. Jadi masa depan bisa dirancang ya bang ya? Hmm. Bisa dirancang. Dan rancangannya itu pasti terikat dari masa lalu. Sebab akibat berarti ini. Iya. Kausalitas, ada sebab ada akibat. Iya. Dia berangkat dari masa lalu melihat masa depan. Berarti ya bang penganut kausalitasisme nih. Lebih percaya hidup ini karena sebab akibat gitu bang. Hidup ini karena sebab akibat, itu kata filsuf Yunani, lupa gua siapa itu. Kausalitas. Kausalitas itu. Oh, berarti ini Socrates ya. ya kayak siapa? Einstein kan kausalitas juga itu. Hah? Ya, Kausalitas juga ya. dia percaya Gravitasi. segala sesuatu itu ada Sebab akibat. sebab akibat gitu. Sebabnya nggak ada duit, akibatnya gue ngerokok lintingan. Iya, Kan gitu. Berarti Tapi nggak juga, bukan karena nggak ada duit juga, ya kan? Masalahnya rokok lintingan ini tembakonya lebih murni, maksudnya cukanya kurang. Apa cuka ya? Apa sih cuka apa tuh? Oh gak ada. nah itu sebab rokok jadi Nah, batuk. akibatnya batuk disebabkan oleh rokok, sebenarnya bukan disebabkan oleh emang batuk aja. Wah, ini berarti hidup ini memang semuanya terikat dengan hukum kausalitas gitu bang. Iya, terikat, tapi nggak terikat juga sih. Iya, apa sih? Karena kita kan budaya kita budaya timur ya, yang istilahnya masih percaya adanya Tuhan Allah. Beda sama orang-orang Barat yang dia lebih menuhankan akalnya. Makanya di kita ini nggak kenal absurd karena masih ada Tuhan. Absurd kan enggak, dia nggak percaya Tuhan tuh nggak ada orang-orang Absurd itu kayak gimana tuh bang? Absurd nggak jelas gitu. iya nggak jelas. Jadi kalau di Minum dulu bang, minum. ini ya Ngopi dulu, ngopi nih, kayak ngopi nih. Jabaria lagi, Ngopi nih. Jabaria ngopi dulu. Kayak Jabaria gitu. Aduh, filosof Sebenarnya kita ada. nih. Dia terjebak oleh hukum sebab akibat. Sebab akibat, sebab batu akibatnya netralisirnya kopi, air putih sebenarnya. Oh berarti apa namanya? Tidak semua kehidupan ini ya Dimulai dengan kegilaan. Iya, di luar mukasaf. asap apa lagi nih istilah apa lagi semua nih istilahnya. Mukasaf kan orang yang udah akhir balik, yang udah ganti balik, ya istilahnya dia yang udah bisa menstrukturalisasikan pikirannya, nalarnya. Ya kan kalau orang gila dianggapnya penalarannya nggak terstruktur, loncat-loncat. Dan kalau di Islam ya orang gila itu lepas dari hisab, nggak dihisab dia. Ya, kayak Kan bayi kan. orang gila kan menurut kita bang, tapi kalau menurut orang gila dia nggak gila. Ya kalau itu perspektif, ya kan. Ini gila disebutnya gila gitu kan. Kalau di Islam ya orang yang gila itu ya udah bebas dari hisab. Gilanya ini biasanya orang yang gila itu kan kalau kayak komputer mungkin ada yang koslet gitu kan memorinya atau apa, jadi dianggap gila.
Dan terus orang gila ruhnya gimana kan, yang dihisap kan ruh apa jasad sih, ruh ya kan yang nah ruh ini kan udah jadi entitas dirinya sendiri. Orang gila kan terlepas dari hukum bang karena kehilangan Nah itu akal. dia, nah kehilangan akal pas dari hukum kan, maksudnya hukum inian, hukum ilahiyah itu dalam agama Islam kan dia nggak dihisap. Tapi kalau dalam hukum positif atau hukum pikiran manusia ada hukumnya, ya istilahnya ditangkap, ditaruh di panti sosial. Tapi kan berarti orang yang kehilangan akal kayak orangnya nggak menggunakan akal gitu, dia berbuat seenaknya akhirnya gitu kan. Ya gue kan udah kehilangan akal gitu, jadi gue beda ya orang yang kehilangan akal sama orang yang benar-benar emang nggak akalnya udah istilahnya motorik di tubuhnya, entah itu bagian saraf ada yang putus, ada yang konslet, itu beda sama orang yang gila karena ada tuh yang terlalu dalam mempelajari ilmu gitu kan, akhirnya nggak kuat gila gitu. Di pesantren banyak tuh dulu yang jalanin amalan akhirnya nggak kuat jadi gila. Apa sih kegilaannya itu disebabkan oleh delusi atau imaji yang terlalu terlalu frontal kali ya, imaji yang terlalu fundamental ya gitu. Mungkin karena dia menemukan marifat gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Sehingga kita menganggap dia gila gitu kan. Ya sebenarnya kan kayak tasawuf itu sendiri di zaman Nabi nggak pernah dikenal, nggak ada. Nabi pun nggak pernah menyinggung soal tasawuf. Tasawuf itu kan reduksian dari orang-orang Persia yang direduksi mungkin dari Buddha kan, dari Zoroaster itu orang-orang Persia tuh turunannya. Di Islam sendiri dari sahabat sendiri kagak ada tuh tentang hadis atau ayat malam bahwa tasawuf itu punya Islam. Enggak, tasawuf itu bukan punya Islam, tapi dia hasil dari sains perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ya lewat perkembangan sains ya teosofi itu yang orang gelisah dengan hal-hal yang eksoteris ya kan, di luar dirinya, yang Histeria. eksoteris, sesuatu di luar dirinya ya, tentang ketuhanan itu. Berarti terlalu pengen tahu tentang Tuhan bisa gila gitu. Iya, sebenarnya kan awal mula disebut di Islam itu tasawuf ya si itu tuh ada sebelum Al-Baghdadi lah, udah ada sebelumnya, dia itu sampai ada julukannya As-Suf Abdullah As-Sufi. Jadi awal mulanya dari dia, cuman sebenarnya sebelum dia udah ada tuh Al-Baghdadi, dari Baghdad lah, Basroh sono banyak itu tokoh-tokoh sufi, sosok itu. Tasawuf itu kan orang-orang yang pakai baju-baju wol, walaupun sebenarnya nggak gitu juga, yang baju-baju wol di kulit domba, suf ya kan, pakai bahan doang. Itu sofi yang akhirnya di Islamnya pemahamannya jadi saya tarekat itu jadi sebuah lembaga jalan ke sufian atau tasawuf itu ya. Populernya itu ya pas Jalaluddin Rumi sih. Jalaluddin Rumi itu di Anatolia, di Turki kalau sekarang. Jadi banyak, dengan tarekat Maulawiyahnya itu. Jadi banyak yang menemukan Tuhan melalui jalan tasawuf dan tarekat bang. Sebenarnya bukan menemukan Tuhan ya. Tuhan hilang gitu. Bukan menemukan Tuhan. Mungkin kecintaan dia, ya kan? Kecintaan dia. Ya salah satunya misalnya Robiatul Adawiyah yang paling populer, cewek sufi cewek itu kan zamannya Harun ar-Rasyid, dinasti Abbasiyah. Dia itu yang memulai mahabbah, itu konsep mahabbahnya. Ya kan, belum lagi Al-Halaj dengan wadatul wujudnya dia yang di copy paste di Indonesia nih sama si ini Sesti Jenar itu meninggali kaulah gustinya.
sebenarnya Ibnu Arabi juga ngebahas tentang wahdatul wujud itu, cuman dia sistematis, jadi nggak dianggap sesat. Nggak tahu tuh hal-hal yang bisa dianggap sesat kenapa ya, padahal ya sesatnya juga nggak ngerti kenapa dia itu udah ada unsur politik. Orang tasawuf itu sebenarnya kebentuk karena ada unsur politik juga, karena zaman Nabi itu belum ada tasawuf. Nabinya dulu juga nggak pernah ngasih pemahaman, ngasih ajaran soal tasawuf. Dia Politik muncul, berarti kekuasaan dong. iya, lewat ya kalau dulu kan kalau di agama Nasrani itu kayak sekte-sekte keluarga. Nah muncul dari situ, dari politik ini Mu'tazilah lah, aliran-aliran gitu Mu'tazilah, dari Mu'tazilah macam-macam sampai kita kan ahli sunnah wal jamaah berangkat dari situ, politis. Kalau menurut pemahaman gue ya tasawuf itu kalau pas dari politik itu sih. Terus yang gila karena Tuhan itu gimana? Yang gila karena Tuhan, nah itu dia. Ya kayak si ini ya, ada tuh cerita Laila Majnun apa ya, kegilaan ya, itu kan salah satu cerita tentang tokoh kesufian seseorang. Cuman dia representasinya ya untuk mengenal Tuhan ya dia harus mengenal ciptaannya lebih dekat dulu. Orang yang semakin dekat dengan ciptaannya Tuhan maka dia akan mengenal Tuhan. Ya salah satunya kan representasi Tuhan di perempuan misalnya mungkin si Laila Majnun tuh kan. Laila Majnun kan gila tuh. Iya, Laila itu kan Dia Kois, kan sebenarnya Kois dan Laila ya. Dia Si Kois sama si Laila. Saya mencintai Kois sampai gila. Iya. Sama kayak kita mencintai Tuhan baru bisa sampai gila gitu. Enggak. Oh beda. Pasti dia berangkat dari kekecewaan atau ketakjuban dengan ciptaannya Tuhan itu. Akhirnya dia kenapa gua enggak yang ciptain gitu. Mau Robiatul Adawiyah kan ceritanya di akhirnya mengeluarkan konsep mahabbah karena dia sudah mengalami gejolak tekanan-tekanan hidupnya gitu. Dia di berapa kali dihianatin sama cinta sama laki-laki gitu kan. Akhirnya dia nggak ada cinta yang kecuali sama Allah gitu kan. Berarti semua Iya, berawal dari makhluk, akhirnya menemukan Tuhan gitu. Iya kan emang apa sih sifat keilahian ketuhanan itu sebenarnya ya ada di diri kita sendiri. Iya kan, tinggal kita mau menyalurkannya kemana gitu, ke unsur ketuhanan di diri kita. Iya, karena kan ada beberapa hadis itu yang mengatakan Tuhan itu dekat sama urat nadi kita, mengalir di dalam darah kita sendiri. Dia bercampur baur kan di darah kita tuh banyak molekul apa yang terkecil banget kan, ada apa sih atom apa itu namanya istilah di darah tuh. Ya, itu bagian unsur-unsur terkecil di diri kita tentang ketuhanan. Jadi sebenarnya Tuhan itu dekat dengan kita. Sekarang gini aja, yang disebut kolbu itu di mana sih? Adanya di diri kita kolbu itu. Kolbu itu apa? Iya, kolb apa sih? Jiwa kita itu di mana sih adanya gitu? Jiwa. Dari sini paru-paru, sebelah sini jantung, di diri kita di dalam nih apa? Itu kan kata sifat kan, kolbu, hatimu. Bukan berarti di sini hati nih, yang hati lu ngerokok terus sakit paru-paru ya, bukan hati kan, paru-paru. Iya kan? Jadi di mana kolbu? Nah, itu dia, itu mungkin kata sifat. Artinya apa dia sesuatu yang dalam gitu, kolb, sesuatu yang murni, kolbu. Ada satu quotes dulu quote-nya. Quotes-nya apa? Jagalah hati, jangan kau kotori. Gitu.